Di dalam bulan Sya'ban ini ada 5 amalan yang sangat dianjurkan. Yang pertama, barang siapa yang senantiasa melakukan puasa mulai pertama kali tanggal 1 Sya'ban, maka boleh bagi dirinya untuk melanjutkan puasa sampai 1 bulan penuh, asal melakukannya sebelum masuk daripada 15 bulan Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan maghfirahnya untuk kita semuanya, sehingga kita bisa sampai di dalam bulan yang mana diturunkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban, bulan di mana diturunkan firman Allah yang baru saja Al-Fakir sebutkan, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Amalan-amalan ini tentu saja berdampak baik kepada kehidupan kita semuanya, dan amalan ini adalah anjuran dari para ulama yang senantiasa dilakukannya, serta siapa yang melakukannya insya Allah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sebelum menyebutkan 5 perkara ini, para ulama mengatakan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan syahrus shalah, bulan di mana untuk umatnya Nabi Muhammad dianjurkan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan Sya'ban adalah syahrus saqi. Sya'ban itu adalah bulan untuk umatnya Nabi Muhammad mengairi supaya ketika masuknya bulan Ramadan setelah bulan Sya'ban, umatnya Nabi ini bisa memperoleh apa yang telah ditanam daripada sebelum bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban ini ada 5 amalan yang sangat dianjurkan. Yang pertama, barang siapa yang senantiasa melakukan puasa mulai pertama kali tanggal 1 Sya'ban, maka boleh bagi dirinya untuk melanjutkan puasa sampai 1 bulan penuh, asal melakukannya sebelum masuk daripada 15 bulan Sya'ban. Tapi kalau sudah memasuki bulan tanggal 15 di bulan Sya'ban, dari tanggal pertama sampai tanggal 15 belum pernah melakukan puasa sekalipun, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya haram melakukan puasa. Karena apa? Karena sebelumnya tidak pernah melakukan
puasa, kecuali puasa-puasa yang wajib. Contoh seperti membayar puasa Ramadan atau puasa nazar, maka walaupun sebelumnya belum pernah melakukan puasa, ketika masuk 15 Sya'ban sampai akhir Sya'ban boleh untuk melakukan puasa. Bahkan para salaf-salaf dahulu ketika masuk bulan Rajab, beliau itu mendidik nafsunya untuk melakukan puasa sampai Ramadan habis, ditambah lagi 10 Syawal. Ada sebagian para salaf yang melakukan hal yang seperti itu, sehingga tercatat di dalam 3 bulan ini lebih 10 hari, pas 100 hari beliau melakukan puasa berturut-turut senantiasa. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya kalau sudah masuk bulan Sya'ban ini, umatnya baginda Nabi dianjurkan untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam bulan ini diturunkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau di dalam perintah-perintah Allah yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melakukan amal tersebut. Misal contoh, Allah ta'ala memerintah sholat, Allah memerintah zakat, Allah memerintah haji, Allah memerintah sodako, Allah ta'ala memerintah semua amalan baik di dalam beribadah untuk taat kepada Allah. Tidak pernah sekali Allah ta'ala melakukan kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, beruntunglah bagi umatnya Nabi yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan solawat ini, hadirin, itu bisa mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad hingga di yaumul qiyamah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Nabi, inna akrabakum minni yaumal qiyamati aktsarukum sholatan alayya. Sesungguhnya paling dekatnya di antara kalian wahai umatku, yakni siapa saja yang memperbanyak sholawat kepadaku. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak sholawat di dalam bulan ini. Insya Allah dengan sholawat kita ditemukan dan dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kita untuk dianjurkan memperbanyak membaca Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan membaca Al-Qur'an ini tidaklah lain dan tidak bukan kecuali untuk mengangkat daripada penyakit yang kita derita selama ini. Dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidaklah Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah kecuali untuk syifa, penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesumpekan, segala kegundahan itu akan terangkat ketika kita memperbanyak untuk membaca Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Nabi, afdhalul ibadati ilallahi qiraatul Qur'an. Sebaik-baiknya ibadah, melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Yakni membaca Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kita dianjurkan untuk senantiasa beristighfar dan memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu wal ghafurur rahim. Wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas atas dirinya, selalu berbuat maksiat kepada Allah, di dalam bulan inilah mari kita memperbanyak istighfar, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memperbanyak bertobat supaya tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masuk di dalam bulan Ramadan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba yang bersih, hamba yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir,
dianjurkan untuk memperbanyak doa, meminta kepada Allah, khususnya malam Lailatul Nisf min Sya'ban, malam pertengahan di dalam bulan nisfu Sya'ban. Dikatakan oleh Nabi, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-du'a, lima malam yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa seorang hamba. Kapan? Awwalul lailatin min Rajab, hari pertama di bulan Rajab, wa lailatun min nisfi Sya'ban, dan 15 pertengahan di dalam bulan Sya'ban, wa lailatul Jum'ah, dan setiap malam Jumat, wa lailatun Idul Fitri, malam daripada Idul Fitri, yang terakhir adalah wa lailatun Nahar, malam daripada malam daripada Idul Adha. Dan di sekarang kita ini akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Mari kita memperbanyak doa, khususnya nanti nisfu Sya'ban kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang memiliki hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih tanpa dosa dan berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zadakumullahu syarafan wa fadlan wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم وسلطانك. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا ما سبحنا ما استغفرنا ما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة خصوصا إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الصحابة تابعين وتابعي تابعين لا سيما الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر سيدنا علي رضي الله عنهم والبقية الصحابة العشرة البشر الجنة أهل بدر أهل خدنا المعلى والباقي وأهل بدر رضوان بأن الله يعلي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلوم نفحات في الدين والدنيا والآخرة جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمفسرين المحدثين والفقهاء المؤرخين خصوصا سلطان الأولياء شمد القادر الجيلاني رضي الله عنه مشايخنا أزواج مولاتهم وذرية محمدين وإلى أرواح القبور صاحب الحاجة وإلى أرواح جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض مغاربها برها وبحرها ومن يمينها وشمالها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا إخواتنا أخواتنا أعمامنا أماتنا أخوالنا خالاتنا ومن قصدناهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والنعمة والشفاعة على أهل قبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم يسر لنا يا الله أمورنا أمور الدين والدنيا الآخرة ويسر علينا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فنسألك اليسر والعفو والعافية دائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة اللهم يسر لنا زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية
بلا تعب ولا مشقة مرة بعد كرات اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وعمرتنا عمرة مقبولة وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حينا بالإيمان ومتنا بالإيمان وارزقنا مع الإيمان نعمة الدنيا ونعمة الآخرة اللهم ثبت إيماننا في دار الدنيا ودار الآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة.